Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yulia Agustin, NIM 1120100069 dari D3 Keperawatan tingkat 1 Stikes Wijaya Husada Bogor. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, terletak di kedua sisi kolumna vertebralis. Ginjal juga terlindungi dengan baik dari trauma langsung, karena di sebelah posterior dilindungi oleh tulang dan otot-otot. Struktur anatomi ginjal. Pada orang dewasa, ginjal panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya antara 120-100%. Orang dewasa memiliki jarak kutub ginjal 11-15 cm. Tujuan anatomi ginjal merupakan dasar untuk memahami pembentukan urin. Pembentukan urin dimulai dalam korteks dan berlanjut selama bahan pembentukan urin tersebut mengalir melalui tubulus dan ductus collectifus. Vena renalis menyalurkan darah ke dalam vena cava inferior yang terletak di sebelah kanan garis tengah. Akibatnya, vena renalis kiri kira-kira 2 kali lebih panjang dari vena renalis kanan. Karena gambaran anatomis ini, maka ahli bedah transplantasi biasanya lebih suka memilih ginjal kiri donor yang kemudian diputar dan ditempatkan pada pelvis kanal resipien. Arteri renalis masuk ke dalam hilus. Arteri tersebut bercabang menjadi arteri interlobaris yang berjalan di antara piramid. Selanjutnya membentuk karakter arcuata yang melengkung melintasi basis piramid-piramid tersebut. Arcuata kemudian membentuk arteriola interlobularis yang tersusun paralel dalam korteks. Arteriola interlobularis ini selanjutnya membentuk arteriola afferent. Arteriola afferent akan berakhir pada rumbai-rumbai kapiler yang disebut glomerulus. Rumbai-rumbai kapiler atau glomeruli bersatu membentuk arteriola efferent yang kemudian bercabang-cabang membentuk sistem portal kapiler yang mengelilingi tubulus dan kadang-kadang disebut kapiler peritubular. Yang mengalir melalui sistem portal ini akan dialirkan ke dalam jalinan vena. Selanjutnya menuju vena interlobularis, vena arcuata, vena interlobularis, dan vena renalis, dan akhirnya mencapai vena cava inferior dilalui oleh sekitar 1200 ml darah per menit. Suatu volume yang sama dengan 20-25% curah jantung atau 5000 mm per menit. Lebih dari 90% darah yang masuk ke ginjal berada pada korteks, sedangkan sisanya dialirkan ke medula mikroskopik ginjal, yaitu ada nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama setelah Bowman yang mengitari rumbai kapiler glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal yang mengosongkan diri ke dalam ductus collectifus. Ada juga corpusculus ginjal. Corpusculus ginjal terdiri dari kapsula Bowman dan rumbai kapiler glomerulus. Istilah glomerulus seringkali digunakan untuk menyatakan corpusculus ginjal. Kapsula Bowman merupakan suatu invaginasi dari tubulus proksimal. Kapsula Bowman epitel parietal dan sel-sel epitel visceral. Filtrasi glomerulus. Cara yang paling akurat untuk mengukur GVR adalah dengan menggunakan inulin, yaitu suatu zat yang difiltrasi glomerulus dengan bebas. Ultrafiltrasi glomerulus. Cara yang paling akurat untuk mengukur GVR adalah dengan menggunakan inulin, yaitu suatu zat yang difiltrasi glomerulus dengan bebas dan tidak diekskresi maupun diaborsi oleh tubulus. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Kemih adalah satu kantong
kantong berotot yang dapat mengempis, terletak di belakang simfisis pubis. Kandung kemih mempunyai 3 muara, yaitu 2 muara ureter dan 1 muara uretra. Sebagian besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang disebut musculus destrusor. Ureter adalah perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih, dan setiap ureter panjangnya 25-30 cm atau 10-12 inci, berdiameter 4-6 mm. Dinding ureter juga terdiri dari 3 lapisan, yaitu satu, lapisan terluar adalah lapisan fibrosa. Yang kedua, ada lapisan tengah adalah muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos sirkular ke arah luar. Yang ketiga yaitu lapisan terdalam epitelium mukosa yang mensekresi selaput mukus pelindung. Uretra adalah saluran kecil yang dapat mengembang, berjalan dan kandung kemih sampai keluar tubuh. Panjangnya pada wanita 1,5 inci dan pada pria sekitar 8 inci. Muara uretra keluar tubuh disebut meatus urinarius. Pada laki-laki, kelenjar prostat yang terletak tepat di bawah leher kandung kemih mengelilingi uretra di sebelah posterior dan lateral. Ia terdiri dari 1. Uretra prostatia dikelilingi oleh kelenjar prostat. Yang kedua, uretra membranosa adalah bagian yang berdinding tipis dan dikelilingi otot rangka sphincter uretra eksterna. Yang ketiga, ada uretra cavernosa, merupakan bagian yang menerima ductus kelenjar bulboretra yang merentang sampai orifisium uretra eksterna pada ujung penis. Pada wanita, uretra jauh lebih pendek karena hanya 4 cm panjangnya. Epitelnya bervariasi dari transisional di dekat muara kandung kemih, lalu berlapis silindris atau bertingkat hingga berlapis gepeng di bagian ujungnya. Lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik intrinsik. Gelombang peristalsis mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Ini cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.